Yaitu pemimpin yang harus sidik, jujur, bukan pemimpin tiap hari memproduksi kebohongan. Kayak kawan kita satu mantan ya kan, ya, mantan. bahkan dibuka ya kan oleh Aguan, ya kan di wawancara di media Tempo ternyata selama ini hoax. Ya. Berarti betul apa yang kata oleh Rocky, pembuat hoax yang terbesar itu adalah pemerintah, karena dia mempunyai serana kan. Seharusnya dia bisa diminta menyebarkan berita bohong kan itu. Betul. Terus amanah, menjalankan kepercayaan. Ini dia hianat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, saya Ahmad Heri. Kita jumpa lagi untuk bincang-bincang banyak hal tentunya yang kita akan bincangkan, tapi pada kali ini kita akan bincangkan tentang keputusan dari Mukernas Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 19 Desember kemarin. Ini menariknya bukannya apa, ada 12 keputusan yang sangat-sangat relevan kita bicarakan pada hari ini. Kebetulan Ketua Umum Partai Masumi Bapak Ahmad Yani, SHMH, dan tentunya kita berharap para pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya para saudara-saudara kita, para diaspora di seluruh dunia juga ikut menyaksikan acara ini, karena tentunya Partai Masumi berkepentingan sekali dengan keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia yang sangat-sangat relevan dengan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya menarik ini dari keputusan Mukernasnya MUI, karena dari 12 poin keputusan ini sangat-sangat menarik lah kita bahas dan sangat pas dengan kepentingan Masumi. Ya, bagaimana? Memang ini cukup menarik ya Pak Heri. Mukernas kelima ya. Dalam periodisasi tahun 2024 ini. Menurut saya mengambil arti peran penting dan strategis. Jadi ini keputusan Mukernas ini disampaikan adresnya langsung ke para pemimpin pemerintahan. Ya, pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kepala daerah. Tapi dari 12 yang tadi Pak Eri sebutkan, ada beberapa hal yang saya kira dia ada titik irisan, atau bahkan dari 12-11 ini sama dengan apa yang kita sampaikan selama ini, Partai Masumi sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh MUI ini sama juga, senapas, senada, selaras, seirama dengan kita ya kan, dengan Partai Masumi. Dan coba kita lihat ya satu-satu lah ya, secara cepat. Yang pertama itu kan MUI menyambut baik atas kita yang menjadi 8 misi ya Presiden Prabowo ini, 8, dan ada agenda-agenda konkret. Kan ada beberapa agenda, baik 8 agenda besar maupun ada beberapa agenda konkretnya. Itu agenda konkretnya satu adalah pemberantasan korupsi, itu kan satu. Itu menjadi tema. Terus adalah yang kedua anti narkoba, ya, seperti itu. Ya, yang ketiga judi online. Yang keempat adalah ketahanan, ya kan, pangan atau kedaulatan pangan dan energi dan lain sebagainya. Dan bahkan Pak Prabowo itu ingin menyatakan pertumbuhan ya 8%, ya kan, akan mengejar pertumbuhan 8% dan mengurangi kemiskinan. Seperti itu. Bahkan dia memberikan ultimatum kepada pejabat-pejabat yang masih bermain-main, yang masih ramah dengan korupsi. Bahkan juga kepada pelaku-pelaku korupsi, pidato dia yang baru-baru ini terakhir ya kemarin, ya, segera kembalikan uang, ya kan, segera kembalikan uang, segera kembalikan uang. Kalau tidak, maka akan mengambil tindakan tegas. Saya kira kita akan dukung itu ya. Yang kedua yang tidak kalah menariknya, memang ini yang hilang hampir 10 tahun ini, yaitu bagaimana menghadirkan ya kan kepemimpinan itu baik di pusat dan daerah, sifat-sifat karakter kepemimpinan Rasul kita, Nabi Muhammad. Yaitu pemimpin yang harus sidik, jujur, bukan pemimpin tiap hari memproduksi kebohongan. Kayak kawan kita satu mantan ya kan, mantan. bahkan dibuka
ya kan oleh Aguan, ya kan di wawancara di media Tempo ternyata selama ini hoax ya. Berarti betul apa yang kata oleh Rocky, pembuat hoax yang terbesar itu adalah pemerintah, karena dia mempunyai serana kan. Betul. Seharusnya dia bisa diminta menyebarkan berita bohong kan itu. Betul. Terus amanah, menjalankan kepercayaan, ini dia hianat, ya ada. Jangankan kepada kita, yang mengusung membesarkannya pun dia hianati kan. Iya. Terus tabligh, Iya. menyampaikan kebenaran, ya kan, yang benar-benar, yang salah ya salah, seperti itu. Betul. Ya, dan Otona, cerdas. Nah, ini kalau yang ini kan dia memang ada kapasitas. Kapasitasnya. Dan itu diturunkan copy paste dengan pupu papa ya kan. Ya, kacau ya kan. Kacau. Ya, seperti itu. Yang kedua, yang ketiga itu mendorong betul untuk mendengarkan dan menjawab aspirasi masyarakat, ya kan, kebutuhan rakyat yang utama. Jadi setiap keputusan dan kebijakan itu harus betul-betul keputusan yang menjadi kebutuhan dan keinginan rakyat. Itu. Oke. Jadi ini saya kira sama dengan kita. Kita akan mendorong juga partai kita itu untuk hadir di tengah-tengah dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan umat itu seperti itu. Terus menyerukan istiqomah. Nah, ini kan. Pimpinan nasional yang istiqomah. Jadi sesuai dengan apa yang diucapkan, janji itu yang menepati janji tadi. Betul. Jangan hanya janji manis menjelang kampanye, sudah terpilih janji manis itu lupa, ya kan, seperti itu. Kalau dulu tuh zamannya Orde Baru itu, sebelum kampanye membaca ayat kursi, ya setelah terpilih ayat kursinya hilang, tinggal kursinya aja ya. Ayatnya hilang, kursinya. Iya, seperti itu. Yang kelima adalah memperkuat darurat korupsi tadi. Dengan memperkuat, saya kira ini KPK dengan institusi-institusi penegak hukum yang lainnya. Memperkokoh ya. Dalam rangka pemberantasan korupsi ini, dan berulang kali yang paling efektif itu tidak dari bawah. Karena busuknya itu dari kepala. Saya kira memang kita feel betul untuk membersihkan di lingkungan kabinet dulu deh, yang harus dibersihkan ini, karena banyak sekali, ya kan, sudah ditengarai, ya kan, bagian dari kabinet ini adalah bermasalah seperti itu, Pak Edi. Terus mendorong DPR, partai politik sebagai jabatan untuk serius menindaki dan mengkaji ulang sistem pemilihan umum. Ya. Ini yang kita sudah beberapa hari yang lalu kan. Betul, kita kembali kepada jati diri bangsa kita. Bahwa demokrasi kita ada demokrasi yang berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan melalui sistem perwakilan. Saya udah nulis itu baik di Kompas maupun di beberapa media seperti itu. Dampak negatifnya menjadi brutal. Bahkan KPK itu menyatakan pemilihan kepala daerah itu 82% dibiayai cukong. Maka berbanding lurus Pak Eri dengan kalau wilayah tambangnya besar, wilayah pertanian besar, pasti biaya pilkadanya tinggi. Belum biaya yang dikeluarkan melalui APBN maupun APBD, belum biaya yang dikeluarkan oleh para kandidat. Itu luar biasa. Itu provinsi itu, daerah-daerah itu bisa di atas 200 miliar seperti itu. Maka relasi antara kandidat dengan para cukong ini begitu besar. Sangat kuat. Maka kepentingan berikutnya bukan kepentingan rakyat yang dia perjuangkan, kepentingan cukong-cukong ini seperti itu. Akan muncul reklamasi dan lain sebagainya, proyek-proyek yang tidak layak menjadi layak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu Pak Eri. Karena banyak sekali moderat ini sama. Sikap politik Masumi juga sama seperti itu Pak Eri. Nah, yang berikutnya 9 itu mendorong Presiden Soeharto untuk memprioritaskan desa. Saya kira ini yang dia, bahkan dia Menteri Desanya terus kan, betul. Karena pembangunan desa ini penting. Tapi ada hati-hati juga, kadang-kadang dengan pola ini digunakan instrumen untuk pemilu. Karena hampir rata manajemen desa ini yang perlu diadvokasi, yang perlu bimbingan, bermasalah dia secara hukum. Nah, ini dijadikan alat untuk menekan kepala desa untuk memenangkan kontestasi. Baik itu pilkada maupun pileg ataupun pilpres. Yang ini betul-betul harus kita cermati. Nah, yang ke-10 ini kembali kepada jati diri kita, ekonomi Pancasila. Nah, kalau ekonomi Pancasila menurut saya Sri Mulyani tidak layak di sana. Nggak cocok. Sangat tidak layak. Bagaimana cara dia ekonomi Pancasila ini menaikkan pajak? Ya kan? Itu orang yang hanya untuk menutupi APBN atau menutupi biaya pembangunan dengan pajak, itu cara-cara yang tidak menyenangkan. Saya tidak ingin menyatakan cara-cara yang kuno dan primitif sebenarnya. Sebenarnya dengan Indonesia yang punya sumber daya segala-galanya, harusnya pajak itu semakin diturunkan seperti itu. Kita berharap memang Pak Prabowo menurunkan, bahkan menggagalkan rencana ini. Bukan, saya yakin ini bukan agendanya Pak Prabowo untuk menaikkan BPN
Ya kan, dari 11%, 12%. Ini bukan 11 ke 12 Pak Heri, dampaknya cukup luar biasa. Sangat luar biasa. Ini saya tanya sama tadi Prof. Antoni Budiawan, sahabat saya Awal Rizky dan para ekonomi, ini dampaknya juga luar biasa. Di tengah-tengah ekonomi kita melemah, di tengah-tengah rupiah kita jatuh hari ini, sudah menembus angka 16.000 lebih seperti itu. Bahkan di Vietnam menurunkan pajaknya, PPN-nya turun dan merampingkan kabinetnya. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak pada tempat itu maka dipikirkan sedemikian rupa. Saya kira 6 bulan ke depan Pak Prabowo akan mengevaluasi lah. Kemarin kan kena akomodir gitu. Iya. Ya kan Politik banyak titipan Mulyono masih. Nah, yang ke ini, yang 11 ini yang saya kira ini yang luar biasa Pak. Iya. Sama. Kita baca nih, jangan sampai salah ya. MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut untuk mencabut status program strategi nasional PSN Pantai Indah Kapuk 2. Karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini melanggar tata ruang, ya kan? RT RW. Bahkan belum ada RT RW-nya. Bahkan hanya baru sekian hutannya seperti itu, tapi ternyata semakin luas. Dan ini menurut saya kita setuju agar betul-betul dievaluasi dan dibatalkan. PIX 2 ini. Yang sekarang ini kan baru muncul itu ada PIX 2 ini kan Aguan. Bahkan kemarin saya lihat dia meresmikan masjid seolah-olah dengan menanam sudah membangun masjid, membangun rumah seolah-olah ini melegalkan, menjustifikasi apa yang salah. Kan nggak bisa seperti itu, Pak. Bisa, gitu. Walaupun dia mau bangun 1000 masjid, tidak hanya satu masjid. Tapi kalau memang tindakan program ini tidak tepat dan melanggar, harusnya dibatalkan dulu seperti itu. Betul. Saya kira ya, dan perlu diusut. Kasus yang nama PIX 2 ini harus diusut. Kan dia menyatakan tidak ada tukar guling pada waktu pembangunan IKN. Kita menduga ini ada tukar guling. Karena IKN ini kan masih jauh, Pak. Iya. Ya kan, apalagi sekarang ini mulai tersendat. Mereka menginvestasi, menanamkan modalnya ya bukan di tempat public service, dia bangun hotel dan lain sebagainya, bukan membangun kantor-kantor pemerintah kan seperti itu. Berarti kan kepentingan bisnis mereka. Tapi mereka minta kompensasi, Pak Eri. Ini saya yakin ini kompensasi PSN-nya ini. Makanya dia begitu cepat sekali. Nah, ini menurut saya tepat sekali. MUI ini dan kita juga meminta kepada Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan membatalkan PIX 2 ini. Nggak mungkin perumahan kok dijadikan proyek strategi nasional. Saya berulang-ulang kali negara harus hadir. Artinya kalau negara harus hadir itu harus ada otorita. Role model kita sudah ada pada zamannya Bang Ali dulu. Bang Ali itu membangun Pluit, ya kan, Ateng Wijaya pada waktu itu, ya kan, dia hanya sebagai kontraktor atau developer membangun. Dia tidak memiliki. Sekarang bayangkan PIX 2 itu, PIX 1 aja dimiliki luar biasa. Bahkan ya kan kalau menyatakan yang Said Didu mengatakan dalam negara itu bagaimana laut sudah dipagar, nelayan sudah tidak lagi leluasa. Laut itu kan milik negara, bukan miliknya Aguan seperti itu. Ya kan, laut itu adalah milik rakyat Indonesia yang bebas ya, bisa dipakai. Bebas. Ini sekarang mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu di mana kedaulatan kita seperti itu. Nah, saya lihat juga ada iklan bagaimana mengiklankan dengan bahasa Cina seperti itu. Artinya ini memang PIX 2 ini konsumennya diharapkan bukan dari Indonesia nanti. Diharapkan adalah dari Cina daratan seperti itu. Nah, kalau Cina daratan dia membeli, berarti dia akan menjadi penduduk sana. Nah, ini bisa hati-hati kita. Lama-lama banyak mengekspor, lama-lama dia menjadi menyeludupkan status kewarganegaraan. Kita tidak ingin lagi ini mengulangi Pak Prabowo. Saya yakin karena dia Kopassus, Sandi Yuda, NKRI-nya betul-betul, dia pasti akan memperhitungkan betul. Karena kita tidak ingin ada Singapura baru di wilayah Republik Indonesia ini. Nah, tidak hanya itu, saya kira kemarin baru juga meletus di Rempang. Rempang pun layak untuk ditinjau program strategi nasional. Karena Rempang itu bukan hanya untuk smart city dan lain sebagainya, tapi akan membangun pabrik-pabrik apa seperti kita nggak tahu seperti ya, pabrik kaca dan sebagainya seperti itu, Pak Eri. Nah, jadi menurut saya memang apa yang dikemukakan oleh MUI itu sudah tepat betul. Nah, terus yang ke-12 yang terakhir ini, MUI mendukung sikap Prabowo yang serius membela dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.
Dan itu dia sampaikan kembali pada waktu kemarin ada konferensi di Mesir. Bahkan dia menyatakan meminta kepada dunia Islam, meminta kepada tokoh Islam tidak sekedar membuat komunike, membuat pernyataan, tapi bagaimana memperhatikan rakyat Palestina. Artinya Pak Prabowo mau laju 2 langkah lagi. Tidak hanya sekedar petisi dan sebagainya. Ada tindakan konkret yang harus dibela oleh negara-negara Muslim ini. Dan oleh karena itulah dia meminta akan ada terjadinya persatuan Pak Eri seperti itu. Oke, menarik memang 12 keputusan Mukernas MUI ini sangat menarik dan kita tentunya Partai Masyumi mendukung. Pertanyaannya untuk mendukung atau untuk menjalankan program yang 12 ini tentunya kan perlu istilahnya menteri-menteri yang sangat-sangat bagus, yang sangat kuat, yang istilahnya betul-betul bisa memenuhi semua target-target ini. Ini kira-kira kalau melihat dari 12 ini, misalnya kayak tadi Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri ini, Menteri itu kira-kira layak dipertahankan atau gimana? Sudah tidak boleh dipertahankan kembali. Tidak usah dipertahankan. Tidak perlu dipertahankan, karena itu menjadi bebannya Pak Prabowo. Oleh karena ini dengan seruan MUI dan seruan MUI ini senapas, selaras dengan cita-citanya Pak Prabowo. Oleh karena itu apa boleh buat? Menteri-menteri ini terpaksa harus di-outkan seperti itu. Karena mereka adalah pendukung atau komprador kalau bahasa kita dulu aktivis. Mereka komprador seperti itu, nggak bisa. Dan oleh karena itu mereka tepatlah seruannya MUI baru hampir 2 bulan. Ini belum sampai 2 bulan ini. Tanggal 20 nanti. Ini tanggal 20. 21. 2 bulan 1 hari. 2 bulan 1 hari. Udah cukup saya kira, tinggal beberapa bulan lagi Pak Prabowo mengevaluasi disesuaikan dengan visi dan misi apa yang dia bangun. Ada menteri-menteri yang memang mungkin berbenturan akan tidak mendukung, sudah saatnya diamputasi dan termasuk perumahan pik-pik 2 dia bagian dari itu seperti itu. Oke. Termasuk Menteri Koperasi. Dia sudah tidak lagi mempunyai konsen waktu. Kita berikan kesempatan kepada Menteri Koperasi untuk mengatasi masalah judi online ini. Dan kita juga minta kepada aparat kepolisian segera untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi Pak Ahmad Yani, pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita berharap sekali apa yang tadi disampaikan ini betul-betul nanti menjadi kenyataan. Kita berharap 12 pernyataan atau hasil keputusan Mukernas MUI ini betul-betul menjadi kenyataan di pemerintahan Prabowo saat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.